Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program AgriNews. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Dan kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Khairunisa akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan inilah AgriNews selengkapnya. Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menjadi perhatian di Kabupaten Magelang. Hal ini memicu kontradiksi bagi para petani karena menghambat aktivitas perekonomian. Kabupaten Magelang menjadi salah satu wilayah tempat alih fungsi lahan. Perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang, salah satunya di Kecamatan Mertoyudan. Kecamatan Mertoyudan sempat mengalami perubahan lahan sebesar 88,60 hektar yang merupakan perubahan tertinggi di Kabupaten Magelang. Menurut data BPS, Kabupaten Magelang mengalami perubahan luas lahan sawah sebesar 2.539 hektar dari tahun 2000 sampai 2010. Data tersebut menunjukkan perubahan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian yang terus menyusut dikarenakan terdesak dengan pembangunan. Setiap tahunnya, lahan pertanian mengalami penyusutan luas hingga mencapai 4 hektar. Mayoritas lahan pertanian di perkotaan dialihfungsikan menjadi lahan untuk pembangunan perumahan penduduk, pembangunan sarana prasarana perkotaan, dan tempat usaha baru non-pertanian. Alih fungsi lahan merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan wilayah yang merespons pertambahan penduduk. Sebagian besar alih fungsi lahan menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan yang didominasi oleh pemilik izin dalam mendirikan bangunan pemukiman baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya reporter kami akan melaporkan langsung dari lokasi. Silahkan Redita. Selamat siang Nisa, bersama saya Redita Ratnawulandari. Di sini saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Magelang, tepatnya pada Kecamatan Mertoyudan. Nah, di sini dapat dilihat ya di belakang saya bahwasannya ada salah satu contoh alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, yakni sebagai lahan tempat tinggal. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar, dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan petani mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi, petani merasa bahwa usaha tani yang dijalankannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pada faktor yang kedua yaitu tingkat pendidikan, petani yang dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung akan mempertahankan lahan pertaniannya dan akan melakukan budidaya tanaman dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik pula. Sedangkan petani dengan pendidikan yang rendah biasanya cenderung mudah untuk terpengaruhi oleh orang lain untuk menjual lahannya atau mengalihfungsikan lahannya dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan selanjutnya kita akan menuju pada berita kedua setelah jeda berikut. Desa Apps, edukatif, inovatif, keren, mantap deh pokoknya. Selamat datang di Desa Apps, aplikasi yang ramah untuk petani, mengedukasi, dan trik banget. Maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian mendatangkan kreativitas masyarakat untuk menciptakan alternatif pemanfaatan lahan sempit. Salah satunya adalah hidroponik dan berikut adalah informasinya. Keterbatasan lahan bukan penghalang untuk dapat terus bercocok tanam.
Salah satu media pertanian di lahan sempit yang cukup tren di kalangan masyarakat adalah hidroponik. Hidroponik kerap ditemukan di daerah perkotaan yang minim akan lahan. Sistem hidroponik tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, akan tetapi memanfaatkan air sebagai media tumbuh kembang tanaman. Hidroponik, teknologi bercocok tanam yang terfokus pada pengelolaan air, nutrisi, dan oksigen bagi tanaman. Kelebihan bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik diantaranya dapat dilakukan pada tempat yang terbatas dan sifatnya higienis, pengawasan serta pengendalian terhadap hama dan penyakit menjadi lebih mudah, efisien dalam teknis perawatan dan peralatan, serta menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas. Selain itu, tanaman tumbuh lebih cepat sehingga penggunaan pupuk bisa lebih dihemat. Produksi tanaman pun menjadi lebih tinggi dibandingkan menggunakan media tanam tanah biasa. Beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan dengan hidroponik yaitu bayam, selada, mint, paprika, tomat cherry, stroberi, dan lain-lain. Tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Saya Hairunisa pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.